Pendidikan berkualitas sebagai fondasi pembangunan SDM unggul Indonesia, membangun generasi emas menuju 2045. Salam pendidikan untuk Indonesia maju. Salam sejahtera bagi kita semua yang membawa harapan besar bagi masa depan bangsa. Pernahkah kita berpikir secara mendalam apa sebenarnya yang menjadi motor bergerak sejati yang membuat sebuah bangsa yang bangkit, berdiri tegak dan melangkah jauh ke depan menuju kemakmuran? Apakah rahasia kemajuan itu terletak semata-mata pada kekayaan alam yang melimpah ruah, atau mungkin pada teknologi robotik dan infrastruktur super canggih yang kita miliki? Tidak, jawabannya jauh lebih fundamental, lebih berharga dari emas dan permata. Jawabannya adalah manusia. Sumber daya manusia yang terdidik, yang memiliki karakter kuat, yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pendidikan adalah kunci utama, adalah master key yang membuka gerbang kemajuan bangsa. Inilah esensi, inilah denyut nadi dan komitmen global yang kita kenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Khususnya SDGs nomor 4, Quality Education, yaitu mewujudkan pendidikan yang inklusif, yang adil, dan yang bermutu tinggi bagi setiap individu tanpa terkecuali. Namun, mari kita luruskan pemahaman kita. Pendidikan yang berkualitas itu bukanlah sekedar soal kemegahan arsitektur gedung sekolah yang kita banggakan, bukan juga hanya sekedar angka-angka kumlot atau nilai ujian yang tertinggi di atas kertas. Lebih dari itu, pendidikan berkualitas adalah sebuah ekosistem holistik, yaitu pendidikan yang membangun fondasi karakter yang kokoh, yang menegaskan kemampuan berpikir kritis, agar generasi kita tidak mudah diombang-ambing informasi, dan yang paling penting, yang menumbuhkan rasa empati serta tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Sejalan dengan pandangan global, data dari UNESCO tahun 2023 menegaskan, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang akses universal, yang secara konsisten meningkatkan mutu pembelajaran dan yang memastikan inklusi penuh tanpa ada celah diskriminasi sedikitpun. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang besar, kita harus berani menatap cermin kejujuran. Kita harus akui, masih banyak tantangan struktural dan geografis yang menghadang laju kita. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 memberikan potret yang cukup mencemaskan. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih berada di sekitar angka 8-9 tahun, yang secara kasar hanya setara dengan lulusan tingkat SMP. Ini menunjukkan bahwa masih banyak dari saudara-saudara kita, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, yang belum mendapat kesempatan dan akses pendidikan layak setara. Kita mendengar, kita melihat, ada sekolah yang kekurangan guru-guru profesional, ada ruang-ruang kelas yang masih jauh dari fasilitas yang memadai, bahkan anak-anak yang harus menempuh jarak puluhan kilometer mempertaruhkan keselamatan hanya demi selembar ilmu. Namun, di tengah realitas ini kita tidak boleh hanyut dalam pesimisme. Justru inilah saatnya kita membangkitkan optimisme kolektif. Langkah-langkah strategis pemerintah melalui inisiasi ambisius seperti program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah bukti nyata komitmen kita untuk memperkuat sistem pendidikan. Program ini dirancang bukan hanya sekedar untuk kurikulum, tetapi untuk menanamkan paradigma baru, mendorong siswa dan mahasiswa kita menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang kreatif, mencari solusi, dan yang inovatif dalam menjawab tantangan zaman. Pendidikan sebagai fondasi utama membangun sumber daya unggul. Sederhana, karena melalui instrumen pendidikan yang benar, kita sedang melakukan rekayasa sosial terbaik. Kita sedang menempa manusia Indonesia menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, tangguh dalam menghadapi kesulitan dan kaya akan karakter luhur. Lihatlah ke panggung dunia negara-negara superpower edukasi seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan memberikan empiris
kesuksesan ekonomi dan peradaban mereka tidak terlepas dari investasi besar-besaran yang diutamakan pada sektor pendidikan. Jika mereka bisa, maka kita Indonesia juga pasti bisa. Jika setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara, jika setiap guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa didukung penuh dan dihargai setinggi-tingginya, dan jika setiap lapisan masyarakat dari pemimpin hingga warga ikut merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan, generasi penerus maka sesungguhnya Indonesia Emas 2045 itu bukan lagi sekedar narasi mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang sedang kita ukir bersama hari ini. Teman-teman seperjuangan, pendidikan itu melampaui batas-batas tembok sekolah. Pendidikan adalah proyek peradaban tentang bagaimana kita secara kolektif membangun masa depan kejayaan bangsa. Mari kita teguhkan hati, mari kita wujudkan misi melalui SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas sebagai langkah nyata, sebagai lompatan besar untuk membangun sumber daya manusia unggul yang siap dan mampu yang membawa Indonesia menuju puncak kemajuan dan kejayaan yang abadi. Saya Leni Alena, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM akhir 126, pamit undur diri. Terima kasih.